Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Ashari Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan di tingkat banding Verdi Sambo. Nah, sebelum membahas putusan tingkat banding Verdi Sambo, pertama mari kita bahas mengenai kronologi kasus Verdi Sambo. Kasus ini bermula dari peristiwa tragis pada bulan Juli tahun 2022, ketika Brigadir J tewas dalam sebuah penembakan di rumah dinasnya. Awalnya, versi yang diajukan oleh pihak Sambo adalah terjadinya saling tembak antara korban dan pelaku. Namun, motif dibalik pembunuhan ini terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dugaan pelecehan seksual ini telah mengakibatkan 2 laporan polisi. Salah satunya adalah laporan tentang percobaan pembunuhan terhadap Brada Richard Eliezer. Kasus ini memakan waktu panjang hingga 7 bulan sejak kejadian penembakan hingga Verdi Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sambo kehilangan posisinya sebagai Kadif Propam Polri dan diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang kode etik kepolisian. Selanjutnya 11 tersangka pembunuhan Brigadir J. Yang pertama Verdi Sambo, yang kedua Richard Eliezer, yang ketiga Ricky Rizal atau Bribka RR, yang keempat Kuat Makruf, yang kelima Putri Chandrawati, yang keenam Hendra Kurniawan, yang ketujuh Agus Nur Patria, yang kedelapan Arif Rahman Arifin, yang ke-9 Baikuni Wibowo, yang ke-10 Cak Putranto, dan yang terakhir Irfan Widianto. Sidang perdana Verdi Sambo. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, sidang perdana Verdi Sambo atas kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan ini dilakukan dengan agenda pembacaan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sekaligus obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Dalam perkara pembunuhan berencana, Sambo disangkakan melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1-1 KUHP Junto, pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara dalam perkara obstruction of justice, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam itu diancam pidana pasal 221 ayat 1-2 Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan persidangan perdana Verdi Sambo pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 pada pukul sekitar jam 10 WIB di pagi hari. Tersangka Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan dihadirkan dalam persidangan yang digelar di ruangan utama Profesor Lumar Seno Aji. Selain itu, 2 tersangka lain yakni Ricky Rizal dan Kuat Makruf yang tak lain merupakan ajudan dan asisten rumah tangga Verdi Sambo. Sidang perdana itu mengagendakan pemeriksaan untuk tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, sementara itu untuk pelaku lain yakni Richard Eliezer sidangnya akan digelar terpisah yang dijadwalkan pada 1 hari setelah sidang Verdi Sambo atau di hari Selasanya. Dalam sidang perdana, hakim memutuskan bahwa Verdi Sambo telah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, maka hakim memvonis Verdi Sambo dengan hukuman mati. Nah, ini dia pembahasan intinya, yaitu mengenai sidang tingkat banding Verdi Sambo. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada keempat terdakwa pembunuhan Brigadir J, Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 termasuk Verdi Sambo. 3 hari kemudian dan ketiga terdakwa lain resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sebelumnya, vonis yang dijatuhkan kepada keempat terdakwa lebih berat daripada tuntutan JPU. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kuat Makruf dan Ricky Rizal masing-masing memperoleh 15 tahun dan 13 tahun, sementara Verdi Sambo divonis mati. Sesuai pasal 233 ayat 2 KUHP, mereka menggugat putusan pengadilan negeri, paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Putusan banding tersebut telah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan keempat terdakwa dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jaksel yang menjatuhkan vonis hukuman mati Sambo. Alasan hakim menolak banding yang diajukan Verdi Sambo yaitu terdapat sejumlah pertimbangan yang disampaikan Hakim PT DKI Jakarta. Di antaranya, Hakim Tinggi berpendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Jaksel telah melewati pertimbangan yang menyeluruh, tepat dan benar secara hukum. Putusan Majelis Hakim Judeks Pakti telah dipandang benar secara hukum dan dapat dikuatkan. Maka memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Verdi Sambo pada tanggal 3 Maret tahun 2023 tak masuk pertimbangan dan dikesampingkan. Sidang kasasi Verdi Sambo.
Ferdi Sambo telah mengajukan permohonan kasasi vonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kasasi diputuskan dalam sidang Mahkamah Agung. Langkah ini merupakan upaya Sambo untuk lolos dari hukuman mati setelah terbukti menjadi otak di balik pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain Sambo, terdakwa yang lain juga ikut mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam mengadili perkara ini, MA menurunkan 5 hakim agung yang dipimpin oleh Suhadi serta 4 anggotanya. Dalam proses persidangan, Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. MA memutuskan kasasi ajuan dari terdakwa Ferdi Sambo dan DKK. Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengubah hukuman mati yang sudah dijatuhkan oleh 2 peradilan sebelumnya terhadap Ferdi Sambo menjadi seumur hidup. Majelis Kasasi Agung juga memutuskan untuk mengurangi hukuman terdakwa Putri Chandrawati dari 20 menjadi 10 tahun penjara terhadap terdakwa Ricky Rizal. MA mengurangi hukuman yang dijatuhkan 2 peradilan sebelumnya, 13 menjadi 10 tahun. Begitu juga terhadap terdakwa Kuat Makruf yang dipidana semula 15 tahun menjadi 10 tahun ketika kasasi oleh putusan MA. Dalam persidangan kasasi Ferdi Sambo, MA memutus 5 hakim. Dalam putusan kasasi dari 5 hakim tersebut tak bulat, kata MA Sobandi. Menurut dia, 2 hakim agung menyatakan beda pendapat, namun 2 hakim dissenting opinion itu tetap kalah dari 3 hakim lainnya yang memutuskan pengurangan hukuman. Dengan adanya hasil kasasi tersebut, secara hukum putusan terhadap 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J tersebut sudah inkrah dan sudah dieksekusi dan sudah berkekuatan hukum. Kejaksaan Agung mengatakan, putusan kasasi MA tersebut sudah tak dapat dilawan lagi karena JPU tak lagi punya hak mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Berikut ini alasan-alasan dicabutnya hukuman mati Ferdi Sambo DKK. Mahkamah Agung mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo sehingga mengubah vonis mati menjadi pidana seumur hidup. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. MA membatalkan hukuman mati di Indonesia berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang 1945 Hak untuk Hidup. Ketentuan ini telah menegasikan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia. Indonesia mengakui eksistensi HAM. Alasan MA membatalkan vonis mati Sambo juga karena memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya UU 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati dipandang sebagai pidana khusus bukan lagi pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma atau pembalasan, lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan konflik pidana. Tanggapan saya mengenai kasus putusan tingkat banding Ferdi Sambo. Tanggapan saya mengenai putusan MA pada kasus Ferdi Sambo di tingkat banding di mana MA menguatkan putusan pengadilan Jaksel yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa. Jadi saya setuju dengan keputusan majelis tinggi tersebut. Saya kira sudah tepat karena berdasarkan penilaian yang dilakukan pengadilan negeri yang memiliki keyakinan untuk menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa. Secara normatif hukuman mati dapat diterapkan sesuai dengan ancaman hukum dalam pidana pembunuhan berencana. Ada alasan hukum dan alasan yuridis tentang penerapan hukum mati. Dalam ajuan banding yang dilakukan Ferdi Sambo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menolak banding tersebut dan menguatkan putusan Hakim Jaksel tetap divonis hukuman mati.